Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu CPU cooler yang ada di sini. Di sini CPU coolernya itu agak berbeda sedikit, jadi mana posisinya ini tidur, bukan tinggi seperti pada umumnya yang pipa lah. Dan di sini adalah CPU coolernya, ID Cooling IS50X yang V2. Yang membedakan yang V2 maupun yang lama aku juga kurang tahu sih. Karena hampir-hampir sama, cuma yang mencolok perbedaannya dari segi fan-nya aja. Kalau yang ini fan-nya ada buah-buahnya lah di bagian sudut-sudutnya, perbedaannya seperti itu kurang lebihnya, atau supportnya aku juga kurang tahu sih. Tapi kita akan membahas ini aja yang IX50X yang V2 seperti yang ada stiker tambahan di sini. Dan di sini saya membeli dengan harga 390.000, cukup tinggi ya, yang dimana di harga 300 ribuan. Karena di merek-merek yang lainnya jadi juga kurang lebih sama sih di harga 300 ribuan untuk tipe yang kayak gini, tapi yang bagus ya. Yang lebih murah juga ada di harga 120, 130 yang mereknya Snowman kalau nggak salah, pernah saya review di video yang dulu. Tetapi kalau yang ini dia itu lebih bagus lah, apalagi dia itu lebih berat daripada Snowman yang zaman dulu yang pernah saya review. Dan juga di sini dari segi gambar yang memiliki 5 pipa. Kalau dari segi gambarnya ya, itu aja penjelasannya. Sebelumnya juga tukar aja spesifikasinya di sini dan juga mereviewnya. Jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini kita akan baca dulu dari segi spesifikasinya. Di sini ada tulisan TDP-nya, dia itu 130 watt. Yang dimana saya menggunakan Core FX 1400. Untuk menggunakan ini, apakah bisa mendinginkan atau tidak? Untuk TDP-nya ini, dia itu cuma berapa ya? Tapi masih di bawah 100 watt untuk yang ini. Kalau nggak salah sih sekitar 60-75 watt untuk yang ini ya. 10400 Core FF Gen 10. Dan di sini dia itu maksimal di 130 watt. Jadi kalau menurutku dia itu masih bisa mendinginkan prosesornya ini. Ya dimana ini TDP prosesor ya, bukan TDP dari segi fan-nya yang ada di sini. Paling di sini cuma 5 watt menggunakan CPU coolernya ini, bukan 130 watt. Karena ada beberapa orang yang salah kaprah. Dan juga di sini dia itu support sampai LGA 1200. Kalau yang Gen 12 aku juga orang tahu sih support atau tidak. Kita akan lihat aja nanti di dalam boxnya sini ada bracket tambahan apa tidak. Dan juga di sini cuma support AM4 untuk AMD di kalangan Ryzen lah, ini bisa. Dan di bagian samping-sampingnya di sini untuk spesifikasi lengkapnya ini ada ya, spek lengkapnya. Saya bacakan intinya dulu. Dari segi dimensinya dia itu 123 x 120 x 56 mm dan juga fan-nya menggunakan 12 cm, beratnya 400 gram, hampir setengah kilo. Dan juga OLED voltage-nya 12 volt. Serta power inputnya 2,16 watt, terbilang irit kalau yang ini. Dan juga di sini fan speednya 500 sampai 2000 rpm, jadi cukup tinggi. Kalau 500 sampai 2000 rpm biasanya tersebut itu menggunakan 4 pin PWM. Dan juga di sini menggunakan hydraulic bearing. Dan kita akan lihat aja nanti apakah ini berisik atau tidak. Karena di tulisannya noise levelnya 13,8 sampai 31,2 dBA. Ya kurang lebih seperti itu dari segi penjelasannya. Seperti ini ya. Itu aja. Kita buka dulu dari segi boxnya yang ada di sini. Ini. Oh, ini ada notanya ya. Notanya ini saya beli sendiri. Harganya 390.000. Ya, intinya seperti itu kurang lebihnya. Aku kasih sini dulu. Dan seperti isi boxnya ini ada bracket-bracketnya semua, dan juga di sini ada CPU coolernya. Besar sih kalau yang ini 12 cm nya. Kalau dilihat apakah ada bracket Intel Gen 12, kita cek dulu. Ya tidak ada sih, berarti cuma support sampai Gen 11. Kalau bisa request mungkin bisa ya mendapatkan bracketnya Gen 12, biasanya seperti itu untuk kalangan ID Cooling. Dan di sini CPU coolernya aku ambil dulu ya. Ini ada user manualnya untuk cara pemasangannya di sini. Aku baca dulu di sini ya. Di sini dulu, sampai sini. Untuk ID coolingnya, nah, ya seperti ini. Dan di sini bracket-bracketnya semua, dan juga ada suntikan ID coolingnya, IDTG 25. Dan juga sini bracket-bracketnya semua, AMD dan juga Intel. Dan di sini user manualnya, cara pemasangannya tersebut dia itu dari bawah. Untuk baut-bautnya kalau nggak salah ya, karena kebanyakan yang serinya yang pipa dia itu dari atas semua, kalau yang ini dari bawah. Nanti saya akan kasih tutorial yang dimana saya menggunakan Intel di sini motherboardnya, karena cuma ada motherboard Intel jadi saya memakai Intel aja. Kalau yang AMD kalau kurang lebih sama sih kalau menurutku, karena sama-sama dari bawah untuk pemasangannya. Dan di sini kayak ada makanan ya dia. Nah, ya. Seperti ini simple. Dia tuh fan-nya tipis. Dia tuh tipis tapi dia tuh kencang juga. Dan juga simple sih kalau yang ini ya.
Ini tuh sangat cocok bagi kalian yang suka rakit PC yang ITX. Dari segi mobilnya dan juga casingnya yang kecil-kecil, tidak terlalu besar, cuma besar di bagian lebar-lebarnya aja. Seperti ini aja, dia tuh memiliki 5 pipa yang berwarna hitam, 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini berwarna brown juga, ya. Seperti itu aja kurang lebihnya. Kita lanjutkan saja untuk pemasangan di motherboard Intel dan juga mereviewnya di harga 390.000 untuk yang ini. Yo. Selanjutnya perbandingan dari segi ID cooling ES50X V2 dengan stok cooler Intel. Dan kita bandingkan dari segi suhunya. Yang pertama ID coolingnya dulu, dia tuh untuk minimalnya 36 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, karena di bawah 40 derajat. Dan juga maksimalnya di 74 derajat. Untuk maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia mentok di 74 derajat, terbilang standar dingin kalau yang ini, di bawah 80 derajat lah. Ya karena CPU coolernya tersebut dia itu low profile. Dan jadinya dia itu berbeda dari segi performa yang menggunakan tower, meskipun sama-sama menggunakan pipa. Lanjut ke stok cooler Intel. Untuk minimalnya mendapatkan 37 derajat, terbilang dingin juga kalau yang ini, dan juga maksimalnya di 89 derajat. Untuk pengujiannya sama seperti yang saya tes di ID cooling. Dan jika kita bandingkan dari segi suhu minimalnya,
dia tuh terpaut 1 derajat. Dan juga maksimalnya 15 derajat, lebih bagusan ID cooling. Meskipun cuma terpaut sedikit aja, tidak terlalu banyak lah dari segi minimalnya. Kalau dari segi maksimalnya dia tuh lebih banyak, sampai ke 15 derajat untuk yang ini. Seperti itu penjelasannya. Lanjut ke kesimpulannya, yang dimana ID cooling IS50XV2 rekomend atau tidak. Kalau menurutku ini terbilang rekomend juga, yang dimana menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau ingin hitam-hitam seperti yang PC-nya ini bisa dibilang cocok. Kalau yang menggunakan mini PC, seperti contoh menggunakan yang kecil dan juga simple tampil elegan, ini salah satu rekomennya. Serta dari segi suhunya cukup bagus jika dibandingkan stok cooler Intel. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk ID cooling IS50XV2. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review power PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.